senang mengetahui kesiapan Bapak sebagai rekan guru di SDN Malaka Jaya 07 yang kita cintai. Dan sebagaimana Bapak tahu, saya salah satu calon guru penggerak angkatan 8 dan menjadi pertama membuka untuk di sekolah kita sejak 2 tahun masuk kurikulum Merdeka, Pak. Jadi kedatangan saya, Pak, untuk tugas kami, karena guru penggerak memang seharusnya bisa memimpin, pertama memimpin di dalam pembelajaran, tapi juga di dalam rekan sejawat, dan sekaligus mengimbaskan kemitraan di dalam pendidikan ini, Pak. Jadi salah satunya tugas kami untuk mengimbaskan atau berperan sebagai kepala sekolah. Ya, saya tahu juga, Pak, bahwa wali kelas juga sebenarnya adalah kepala sekolah, kepala di lapangan langsung. Nah, karena itu salah satu pendekatan yang dipaparkan dalam kurikulum Merdeka, Pak Oscar, bahwa pendekatan coaching itu sungguh menggiatkan kita para guru untuk mengembangkan diri, untuk membangun murid-murid kita. Nah, dengan demikian kami ditugaskan untuk tadi berperan sebagai kepala sekolah untuk melakukan observasi, Pak Oscar. Ya, jadi dalam observasi ala coaching tentu tidak ada menggurui, tapi kita belajar di lapangan langsung. Dan tentunya Pak Oscar sebagai wali kelas 6, saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa juga yang perlu saya harus pelajari untuk di kelas saya. Nah, jadi dalam hal ini pra-observasi, saya mau tahu, Pak, seperti yang Bapak sudah izinkan untuk salah satu RPP Bapak yang akan dibawakan nanti di kelas, dan nanti saya masuk sebagai supervisor untuk mengobservasi atau belajar dari Bapak cara menangani anak-anak. Dan hal ini Bapak membawakan matematika, ya, Pak, ya? Iya, Pak. Nah, jadi saya mau melakukan pra-observasi dulu, Pak, sebelum saya masuk observasi nanti hari Senin, ya, Pak, ya? Ya, silakan. Ya. Jadi, Pak, saya mau bertanya dalam pra-observasi saya ini, di dalam RPP Bapak ini apa tujuan pelajaran ini, Pak? Tujuan Bapak? Ya, terima kasih Guru CGP Pak Marula dari SDN Malaka Jaya 07. Kami juga di sini senang dengan adanya satu-satunya guru CGP di Malaka Jaya 07. Ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Marula karena sudah mewakili SDN Malaka Jaya 07 sebagai CGP yang nantinya yang bisa membawa nama SDN 07 beserta tim pendidik yang ada di SDN Malaka Jaya 07 supaya pendidikan di SD Malaka Jaya 07 sesuai dengan yang diharapkan dengan apa yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, Pak Marula, kebetulan ya yang saya ajarkan di kelas 6 ini adalah bangun ruang yang ada di semester 1 kelas 6. Jadi Pak Marula bertanya kira-kira tujuan pembelajaran di mana kompetensi yang akan saya ajarkan adalah mengenai bangun
membangun ruang, di mana tujuan yang akan kita harapkan dari proses pembelajaran ini. Yang pertama, siswa paham atau mengerti apa itu bangun ruang. Ya. Karena bangun ruang juga bisa berbeda dengan bidang kata. Yang kedua, peserta didik nanti bisa membandingkan beberapa jenis-jenis bangun ruang yang ada di lingkungan sekolah, kelas, maupun di lingkungan rumah. Yang berikutnya, siswa mampu mengamati, kemudian mengklasifikasikan sifat-sifat bangun ruang yang benar. Kemudian dengan adanya pembelajaran ini diharapkan di antara peserta didik terjadi komunikasi yang baik, saling bertanya, menjawab, dan bahkan bisa nanti mendesain contoh-contoh untuk bangun ruang yang benar. Kira itu tujuan dari pembelajaran pada materi tersebut, Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya tangkap tadi Pak ada 4 ya Pak. Saya terkesan dengan mendesain itu Pak. Dan memang dalam kurikulum merdeka yang kita sorot yang berpihak pada murid, dan kita merindukan anak-anak itu bisa mengaplikasikannya di dunia nyata atau kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Nah dengan demikian izinkan saya bertanya lagi Pak, pengembangan yang hendak dicapai dalam kehidupan mereka Pak sudah belajar ini apa gitu ya? Iya, di dalam pembelajaran bangun ruang, karena memang macam-macam bangun ruang setiap hari kita dapati di kehidupan sehari-hari, yang mana nantinya setelah siswa mempelajari bangun ruang ini, mereka akan bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Misalnya bisa mengetahui isi atau volume daripada benda-benda ya di sekitar, dan mereka mampu ya membandingkan satuan-satuan volume di dalam volume misalnya benda-benda yang ada di rumah, misalnya botol, kemudian kotak obat. Bahkan nanti mereka bisa mendesain sendiri bentuk-bentuk bangun ruang sesuai dengan keinginan mereka. Itu aja yang kita harapkan dari pembelajaran ini, Pak Marlo. Luar biasa mendesain anak-anak benar-benar di tahu lingkungannya Pak ya. Ini luar biasa, dan tentu dalam mendesain tadi dengan kerinduan untuk bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Strategi apa yang Bapak pergunakan untuk mempersiapkan atau untuk melakukan pembelajaran ini Pak? Iya, dalam pembelajaran tentang bangun ruang ya, strategi yang kita terapkan yang pertama adanya pengamatan dulu, pengamatan terhadap benda-benda di sekitar. Kemudian kita akan berikan waktu kepada siswa untuk mengamati dan memberikan apa yang mereka pikirkan terhadap benda tersebut, di mana nantinya mereka di dalam satu pembelajaran bisa saling bertanya dalam kelompok, dan juga nanti model
yang kita buat dalam pembelajarannya adalah discovery learning, ya, discovery learning dengan sistem pendekatan saintifik. Jadi metodenya nanti boleh dengan diskusi, tanya jawab, bahkan nanti ada juga ceramah dari guru, dan juga nanti ada penugasan terhadap siswa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Dan dari pengamatan saya praobservasi ini, ya harapan saya, ya semoga anak-anak kita kelak bisa mulai menyadari dan mencintai Indonesia yang kaya raya ini Pak ya. Karena memang kurikulum Merdeka Belajar membuat anak-anak kita semakin bisa mencapai cita-cita mereka di kemudian hari, membangun bangsa Indonesia, ruang Indonesia sungguh ruang yang perlu didesain dan dikembangkan ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Marulak atas kunjungannya, dan untuk Pak Marulak semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Sampai ketemu Pak di observasi Iya, Pak. iya, Saya silakan, rindu sekali, Pak Marulak, ya. rindu sekali melihat. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, luar biasa. Ya, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Materi pembelajaran matematika yang akan kita coba pelajari lagi yaitu tentang bangun ruang. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang bangun ruang apa tuh? Mas, bus, balok, kamu. Oke. Terima kasih sudah belajar dengan baik, ya. Dan akan kita lanjutkan untuk bangun ruang prisma, ya. Coba anak-anakku semuanya, siapa yang tahu apa itu prisma? Ayo. Ya, itu salah satu ciri-cirinya ya. Memiliki apa? Alas dan bentuk ya. Nah, siapa lagi yang tahu ciri-cirinya? Ayo. Ciri-cirinya apa? Coba kalau balok termasuk prisma tidak? Ya, termasuk prisma. Coba ya. Nah, kalau prisma itu ya, di mana alas dan tutupnya itu sama. Coba kamu amati di lingkungan sekitarmu, atau di lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Coba sebutkan salah satu jenis prisma. Siapa yang tahu? Apa tuh? Apa tuh? Tenda baru. Tenda emak, ya. Apa lagi? Atap rumah. Apa lagi? Nah, yang alas dan tutupnya sama. Apa lagi? Lemari masuk, ya. Jadi kalau kamu membuat suatu bangunan nanti, ya, kamu mendesain sebuah bangunan, ya, kamu bisa membuat ya bangunan itu berbentuk prisma, ya, berbentuk prisma. Nah, sekarang coba misalnya kita pelajari
bangun prisma. Di sini Bapak ambil ya sebuah apa namanya nih? Iya, jaring-jaring prisma. Ya, ini jaring-jaringnya. Kalau kita lihat berarti ini sama dengan ini ya. Ini alas, ini tuh. Ya. Nah, ini adalah apa nih namanya? Ya, selimut. Selimut ya, dinding itu selimut ya. Coba kalau misalnya kita rangkai, nah, akan membentuk seperti ini. Coba lihat nih. Nah, di mana prisma ini adalah prisma segitiga, ya, segitiga, ya, segitiga. Nah, lihat. Adakah prisma segitiga? Ada. Coba kalau prisma segitiga itu berapa luas sisinya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Coba Anda pikirkan. Ya, misalnya sebuah prisma yang memiliki alasnya segi 10. Segi 10, alasnya segi 10. Siapa yang tahu berapa jumlah sisinya? Coba, tentang siapa tahu? Ayo. 12. Benar tidak? Nah, coba kalau prisma segi 15. Coba ayo, Amer. 17. Oke. Setelah itu tahu, coba siapa yang tahu bagaimana atau apa rumus mencari jumlah sisi daripada prisma? Coba, Raisa. 2 tambah jumlah sisi 3. Ya. Boleh juga apa? Coba siapa tahu lagi? Ada lagi? Coba, Amer. Iya. 2 ditambah jumlah rusuk alas. Kalau rusuk alasnya 3, berarti sisinya dari 5. Bapak yang tanya dulu. Si Bama, berapa jumlah sisi daripada prisma segi 13? Ayo, semangat. Hah? Ayo bersuara yuk. Hosea 15. Oke. Kita lanjutkan ke jumlah rusuk. Ya. Tahu rusuk apa ya? Ya, rusuk. Ya, rusuk. Ini segitiga. Rusuknya di bawah ada 3, 1, 2, 3. Di atas ada 3, 1, 2, 3. Di samping ada 1, 2, 3. Berarti berapa rusuknya ini? 9. Ya. 3 di bawah karena segitiga. 3 di atas karena bentuknya sama dengan alasnya. Kemudian rusuk daripada selimutnya. Kalau segi 5 berapa rusuknya? Berapa rusuknya? Berapa rusuknya? 15. Kalau segi 6 berapa rusuknya? Berapa? Berapa rusuknya Pak? 3 kali 3 kali jumlah rusuk alas, ya. Jadi itulah untuk menghitung jumlah sisi, jumlah rusuk daripada bangun ruang prisma. Selamat siang Bapak Oscar. Selamat siang Pak Marwa.
Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Kita Bapak sudah berkenan untuk menjadi rekan untuk saya praktik sebagai kepala sekolah atau mempraktikkan supervisi coaching yang diajarkan oleh pendidikan guru kontrak. Dan sebelumnya kita sudah melalui pra observasi Pak dan observasi sebelumnya, dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Di pasca observasi ini izinkan saya bertanya 3 hal saja Bapak Oscar. Yang pertama, ya sesudah mengajarkan anak-anak kita sebagai guru matematika atau wali kelas, apa yang sudah baik berjalan selama Bapak mengajari Pak? Iya, terima kasih Pak Maula. Di dalam pembelajaran matematika yang topik bangun ruang, sebenarnya sudah banyak hal-hal yang baik yang sudah berjalan dalam proses pembelajaran. Misalnya satu, kita sudah menumbuhkan semangat kepada anak-anak sehingga mereka sudah suka dengan pembelajaran matematika. Yang kedua, mereka sangat senang kalau mereka belajar matematika itu dengan prinsip pemahaman, bukan menghafal, adalah pemahaman. Kemudian dengan belajar bangun ruang, mereka sudah bisa membangun kerjasama yang baik di antara siswa, dan juga terjalin hubungan yang saling memberi antara mereka, sehingga dalam pembelajaran ini diskusi antar siswa sangat berjalan dengan baik. Seperti itu kira-kira Pak Maula. Waduh, luar biasa. Dan saya sangat terharu Pak, dan itulah yang luar biasa dikenal selama ini. Jujur Pak, dalam pendidikan kami selama ini, pendidikan kita memang sifatnya menghafal, sesudah mereka besar nanti lupa pelajarannya itu semua karena tidak menjadi diri, menjadi terpahami di diri. Yang kedua Pak, dari tujuan dan yang Bapak mau tuju ke observasi itu Pak, apakah ada yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki Pak? Ya Pak Maula, tentu bahasa masih sangat banyak yang perlu kita perbaiki dalam proses belajar tersebut. Yang pertama, karena perbedaan individu tentang kemampuan intelijennya dan kemampuan emosionalnya, di mana kita harus bisa membelajarkan siswa dari berbagai jenis kemampuan. Yang kedua, juga perlu harus kita benahi alat peraga yang masih kurang di sekolah kita, yang tentunya kalaupun alat peraga ada, itu memang harus kita buat sendiri sehingga menggunakan waktu yang memang agak lama. Saya kira itu aja Pak Maula. Yang terakhir Pak, dari pembelajaran atau dari proses
kegiatan belajar mengajar waktu kemarin Pak, apa yang masih Bapak perlu lakukan sebagai refleksi personal untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi? Ya, untuk refleksi saya sebagai pendidik, refleksi saya terhadap pembelajaran khususnya materi bangun ruang, perlu memang pemahaman yang sangat bagus untuk setiap siswa, dan juga perlu mengelola kelas dengan baik sehingga semua siswa sangat aktif dalam pembelajaran. Juga nantinya jika mereka bisa melihat atau memperagakan semua bangun ruang, saya kira mereka akan lebih gampang atau lebih mudah untuk menguasai materi dengan adanya media. Jadi itu yang akan mungkin itu yang menjadi refleksi saya, Pak Malu. Setelah itu aja Pak Malu. Terima kasih Pak, dan ini kami belajar kurikulum merdeka dan sungguh kemerdekaan dengan belajar yang dipraktikkan oleh Bapak. Ya, semoga bisa itu kita tularkan pada kelas-kelas lain supaya bisa mendidik kita merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi. Terima kasih Pak Oscar. Iya, sama-sama Pak Maulana, semoga sukses ke depannya. Terima kasih.